Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah imbas kondisi geopolitik yang terus bereskalasi, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Fitra Faisal Hastiadi selaku tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Halo, selamat malam Mas Fitra, apa kabar? Selamat malam Mbak Sozia. Baik, Mas Fitra, tadi kita sudah saksikan bersama-sama, simak bersama-sama ya konferensi pers yang disampaikan oleh para menteri terkait dengan bagaimana mitigasi risiko dan juga antisipasi dinamika global. Saya ingin ke pertama-tama soal keputusan ini tadi dituangkan dalam 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang ditekankan oleh Pak Menko Erlangga. Nah, jika ini dilakukan Pak, apakah sudah ada hasil ataupun terkait dengan hitung-hitungannya seberapa besar mungkin seberapa signifikan langkah-langkah ini jika dilakukan dalam bentuk penghematan energi, karena kan juga didorong agar dilakukan mobilisasi secara cerdas tadi dikatakan. Silakan. Iya Mbak Suzda. Jadi yang pertama adalah melalui 8 butir itu esensinya adalah pemerintah ingin memberikan contoh ya. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini melakukan sesuatu yang disampaikannya. Jadi pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk melakukan efisiensi. Sementara di sisi yang lain pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi dan prioritas-prioritas yang mungkin lebih dalam hal ini lebih fokus untuk penopang ekonomi dan juga untuk mengurangi hal-hal yang tidak produktif. Nah, dalam hal ini ya WFH fokusnya adalah WFH ASN. Sementara WFH untuk swasta itu himbauan bentuknya, tetapi dengan pemerintah memberikan contoh ya harapannya masyarakat juga bisa melakukan kegiatan tersebut ya, ada efisiensi. Tapi tentunya ini sesuai dengan karakter masing-masing dari sektor tersebut. Nah, untuk WFH sendiri pemerintah juga tidak hanya WFH tetapi juga memangkas ya berapa kebutuhan atau perjalanan dinas ya 50% itu dipotong. Kendaraan dinas itu juga sudah tidak bisa dipakai setiap hari ya 50% dipotong kecuali menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini adalah momen kita untuk melakukan transformasi sebagaimana juga pernah ya kita alami di zaman Covid. Zaman Covid ini adalah tekanan eksternal yang membuat kita menjadi lebih efisien. Efisiennya di mana? Ya, untungnya pada saat itu kita masih bisa kemudian switching ke digital platform. Jadi brick and mortar menjadi terhubung ya dengan digital platform. Sebelumnya kita sangat fokus kepada aktivitas fisik, kita tidak bisa memikirkan apapun yang terkait tidak bertemu secara fisik. Tetapi kemudian di zaman-zaman Covid kita bisa melakukan transformasi dan bisa menjadi lebih efisien. Jadi itu ada satu nudge yang baik ya untuk perekonomian juga bahwa untuk melakukan hal-hal produktif ternyata tidak perlu harus melakukan in-person meeting. Nah, di saat-saat seperti ini ketika ada tekanan geopolitik, tekanan eksternal yang kemudian meningkatkan harga minyak dunia secara internasional itu sudah terkerek di atas $100 per barrel. Ini juga kemudian membuat kita untuk heads up, waspada untuk melakukan hal-hal yang tetap melakukan hal yang produktif, tetapi dalam hal yang lebih skalanya lebih efisien ya dan lebih kemudian berhemat. Nah, untuk itu pemerintah juga menyarankan ya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitasnya, tetapi dengan cara yang jauh lebih efisien. Nah, salah satunya adalah dengan WFH ini, yang mana salah satu atribut WFH ini memang kita dapat sebelumnya ketika COVID dan kita carry over ke sini perilakunya dan mudah-mudahan ini tidak akan bisa mengurangi produktivitas secara signifikan. Nah, ada beberapa aktivitas WFH yang tidak kompatibel ya dengan beberapa industri-industri tertentu. Misalnya industri yang terkait dengan produksi ya itu dikecualikan. Kemudian industri yang terkait dengan energi ya, terus kemudian ada aktivitas perdagangan, ada aktivitas di sektor keuangan, itu hal-hal yang memang dikecualikan supaya tetap bisa plug and play, aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan tetapi efisiensi di sisi yang lain juga tetap bisa dilakukan. Nah, berapa potensi penghematannya ya secara langsung yang langsung berdampak pada APBN ya hitung-hitungannya adalah 6,2 triliun rupiah ya untuk WFH ASN, itu langsung dampaknya. Tapi ada juga dampak yang tidak langsung ya. Kita lihat bagaimana potensi penghematan
BBM dari masyarakat itu bisa menghemat sekitar 59 triliun rupiah. Jadi all in all ada 65 triliun rupiah ya potensi penghematannya. Tapi tidak hanya itu ya. Jadi tidak hanya kemudian kita WFH terus kemudian mengurangi aktivitas konsumsi BBM, tapi di sisi yang lain pemerintah juga tetap memberikan contoh dengan melakukan refocusing dan reprioritas ya. Jadi prioritas-prioritas yang bahkan bukan prioritas, yang tidak kemudian bernilai tambah untuk ekonomi, itu kemudian dialihkan, disisir, ya, dan kita bisa mendapatkan sekitar 121 potensinya sampai di 130 triliun rupiah untuk bisa dialihkan kepada sektor-sektor yang produktif dan juga tetap bisa menjaga supaya harga-harga di lapangan, ya, terutama harga BBM itu tidak naik. Nah, salah satunya adalah melalui anggaran-anggaran yang tadi disisir tersebut, Mbak Soza. Baik. Menarik untuk mendalami bagaimana nantinya implementasi penerapan WFH, kemudian juga penghematan ya terkait dengan kendaraan dinas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Ikuti berita viral hanya di BTV dan Berita Satu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami Berita Satu Utama. Kita lanjutkan pembahasan bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia. Mas Fitra, tadi Anda mengatakan bahwa kan sejumlah aturan yang dituangkan dalam 8 butir ini sudah disusun sedemikian rupa dan pemerintah ini memberikan contoh bagaimana mungkin dalam tanda kutip ya sense of crisis ini terbangun sehingga masyarakat bisa melihat juga pemerintah menjalankan, tidak hanya ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pengawasannya mungkin Mas Fitra, ini kan menjadi hal yang tersendiri. Bagaimana memastikan ketika WFH ini dijalankan produktivitas tidak berkurang, pelayanan publik tetap dijalankan dengan maksimal, serta mungkin terkait dengan kendaraan-kendaraan dinas yang dibatasi penggunaannya nih. Apakah ada mekanisme tersendiri mungkin yang akan dilakukan dan juga apakah ini akan merata di semua tingkatan pemerintah, baik itu juga ada yang di kementerian ataupun lembaga, di pusat hingga daerah, silakan. Ya, untuk kementerian itu sudah jelas ya, jadi di semua level ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya instruksi dari Pak Presiden adalah untuk melakukan penghematan. Ya, penghematan ini sepertinya apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus melakukan penghematan ini? Kenapa kita harus melakukan efisiensi? Apakah kita dalam keadaan yang genting kan? Pertanyaannya begitu kan? Itu selalu ditanyakan kepada masyarakat. Apakah kondisi kita itu dalam keadaan yang sangat tertekan? Kalau kita lihat ya, bandingkan dengan harga ICP, asumsi makro di APBN 70 US dollar per barrel, sebenarnya dibandingkan dengan harga minyak dunia sekarang memang gapnya agak cukup tinggi. Tetapi yang kita lihat adalah average ya, harga rata-rata. Nah, secara rata-rata dari awal tahun sampai sekarang itu masih berkisar ya, ICP kita masih berkisar 70-an US dollar per barrel. Jadi tidak jauh-jauh dari asumsi makro. Tapi tentunya harus kita evaluasi lagi ya sampai kemudian ke depannya. Nah, tetapi kan kita tidak bisa gembira dengan situasi sekarang. Oke, kita masih baik-baik aja. Karena situasi eksternal itu situasi yang sangat tidak bisa kita duga. Maka Pak Presiden juga mengarahkan ya kepada menteri-menterinya dan juga kemudian memberikan himbauan untuk terus waspada dan antisipasi. Nah, salah satunya ketika kita melakukan antisipasi itu 121 sampai 130 triliun rupiah yang kita sisir itu adalah bukan dalam konteks untuk menambal APBN karena APBN kita tidak punya uang lagi, bukan. Tetapi adalah untuk berhati-hati, waspada, ini sebagai buffer. Kalau memang dibutuhkan, ini kita akan gunakan
supaya apa? Supaya memang harga-harga masyarakat di level masyarakat, bottom line-nya itu masih tetap kita bisa jaga, pemerintah bisa jaga. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mensesnek dan juga beberapa menteri yang lain bahwa harga-harga BBM itu tidak naik. Nah, kemudian bagaimana cara mengontrol ya? Kalau dari sisi pemerintah udah jelas ya. Jadi itu semuanya dibatasi ya, perjalanan dinas itu dipotong 50%, yang tidak perlu itu dipotong. Kendaraan dinas juga yang biasanya ya digunakan hampir setiap hari dan bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sifatnya tidak prioritas, yang seharusnya bisa naik kendaraan publik tapi menggunakan kendaraan dinas, itu juga dipotong 50%-nya. Bagaimana dengan sektor-sektor yang memiliki bertemuan langsung atau memiliki apa yang disebut sebagai sektor pelayanan publik ya, yang sangat penting. Apakah itu juga akan dipotong? Tidak. Jadi ada sektor-sektor yang dikecualikan ya. Untuk ASN ini sektor-sektor yang terkait langsung dengan masyarakat itu akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan sektor swasta. Mereka meskipun dalam hal ini masih dalam bentuk himbauan, kalaupun mereka mau melakukannya, itu adalah sektor-sektor yang juga dikecualikan. Ya, sektor-sektor apa? Sektor-sektor kesehatan yang terkait kesehatan, energi, terus kemudian industri dan perdagangan ya, terutama industri yang terkait dengan produksi. Nah, ini adalah sektor-sektor yang dikecualikan untuk menjamin bahwa ekonomi masih bisa tetap berjalan begitu. Baik, kita akan nantikan ya Mas Fitra bagaimana implementasi di lapangan, dan tidak perlu khawatir bagi masyarakat, tidak perlu panik berlebih karena sudah ada langkah langsung dari pemerintah, dan kita kawal bersama-sama bagaimana gerakan efisiensi ini akan dilakukan. Terima kasih Fitra Faisal, tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sama-sama.